Halo sahabat Sansani, perkenalkan saya Dr. Noli Triani, spesialis anak yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Sansani. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk kita berbincang-bincang mengenai campak. Nah, campak adalah infeksi akut yang terutama mengenai anak-anak. Penyebabnya adalah virus campak. Virus campak ditularkan melalui droplet inhalasi atau percikan dahak dari anak yang menderita campak. Anak tersebut bisa menularkan dari sejak 1-2 hari sebelum munculnya ruam hingga 3 hari setelah munculnya ruam. Nah, virus itu akan masuk ke saluran nafas anak yang lain, kemudian akan berkembang biak di saluran limfe dan masuk ke darah dalam waktu 5 hari. Nah, dari darah, dia akan menginvasi sampai ke kulit, ke konjungtiva mata, ke tenggorokan, ke saluran cerna hingga saluran kemih. Nah, kemudian nanti setelah masa inkubasi 10 hari, maka akan timbul fase prodromal atau adanya gejala berupa demam, batuk, pilek, dan anaknya tampak lemah. Nah, nanti hari ketiga setelah muncul gejala tadi akan muncul bercak putih pada bagian dalam mulut yang kita sebut dengan bercak koplik dan itu khas pada campak. Kemudian akan muncul ruam kemerahan yang kita sebut dengan fase eksantema. Nah, muncul kemerahan ini mulai dari leher, dahi, pada batas rambut dan akan menyebar dari atas sampai ke bawah atau sentrifugal. Jadi menyebarnya dari wajah, dada, ke perut hingga ke tungkai. Nah, ruamnya yang bagian atas akan bersifat pengelompok atau berkonfluens dan yang bagian bawah menyebar atau diskret. Untuk pengobatan campak yang khas tanpa komplikasi sebetulnya bisa berobat jalan ya ayah bunda. Jadi kita obati sesuai gejalanya. Bila ada demam diberikan obat demam, bila ada batuk pilek diberikan obat batuk pilek, dan kita berikan vitamin A. Karena anak-anak yang kekurangan vitamin A bisa mengalami kejadian campak yang lebih berat. Nah, untuk yang dengan komplikasi, misalnya ada radang pada paru, itu mungkin butuh rawat inap karena kita mungkin memerlukan oksigen, kemudian pemeriksaan ronsen toraks dan lain-lain. Ya, jadi pada campak komplikasinya lah yang menakutkan ya ayah bunda. Jadi ada beberapa komplikasi pada campak. Yang pertama faringitis akut atau radang pada tenggorokan, di mana gejalanya adalah demam, batuk, pilek. Kemudian komplikasi selanjutnya pneumonia atau radang pada paru. Jadi anaknya bisa batuk, sesak nafas, kemudian kalau didengarkan dengan stetoskop akan terdengar bunyi ronki basah halus nyaring. Yang komplikasi selanjutnya yaitu kejang demam, di mana kejang ini terjadi pada puncaknya demam sebelum munculnya ruam. Kemudian yang selanjutnya adalah mencret. Mencret tadi disebabkan karena invasi virus ke saluran cerna. Yang selanjutnya adalah konjungtivitis yang ditandai dengan gejala matanya merah, mungkin berair, silau bila terkena cahaya matahari, kemudian kelopak mata yang bengkak. Dan yang paling penting komplikasi terhadap ibu hamil. Jadi bila campak mengenai ibu hamil maka dapat menyebabkan kelahiran yang prematur atau bahkan abortus. Untuk mencegah campak ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga status nutrisi, status kesehatan secara umum dengan mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi. Dan kedua, patuh dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Yang ketiga, lengkapi imunisasi. Imunisasi campak diberikan usia 9 bulan sebagai dosis awal atau primer, kemudian diulang pada usia 1,5 tahun, dan pada saat usia sekolah, 5-7 tahun. Nah, saat ini ada bulan imunisasi anak nasional di mana diberikan kembali vaksin campak mulai bulan Mei, tanpa memandang imunisasi sebelumnya. Jadi kalau sudah imunisasi setahun yang lalu tetap diberikan ya ayah bunda. Oke, sekian penjelasan mengenai campak ya ayah bunda. Semoga semua anak-anak kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.